Ada yang komen nih, Masyuri Irham. Hehe, 33 juta setahun, sebulan 2,75 juta. Kami para guru 1 juta per bulan, THR 500.000. Alhamdulillah, semangat para ojol. Nah, jadinya banyak yang adu nasib kalau kayak gini, ya kan? Ya dengan guru honorer lah, ya dengan pedagang kaki lima lah yang mungkin gak dapat apa-apa gitu kan. Gimana ya baiknya menyikapi ini gitu? Ya, tadi yang seperti kita bahas itu, bagaimana kebijakan yang lebih clear ya. Artinya disiapkan lebih matang nanti ke depannya. Karena ya kita akui bahwa memang desakan ini kan sudah beberapa tahun yang lalu seperti Pak Dewas bilang tadi. Cuma kan ini Pak Prabowo dengan kebijakannya patut kita apresiasi, dan akhirnya kan terjadi. Nah ini saya pikir ke depannya memang harus benar-benar diberikan kepastian sih. Gimana Mas Demis? Ya sama ya, kepastian. Nggak kebayang sih punya tadi kalau misalnya kan kalau di Gojek di GoTo laporan keuangannya dia 3,5 juta. Tapi itu kan yang terdaftar kan udah 10 tahun lebih. Mungkin kalau kata Pak Prabowo kan 1 juta gitu. Mungkin yang aktif berapa lah, misalnya seperempatnya 250.000. Nggak tahu deh ada perusahaan nggak kecuali pemerintah yang bisa ngasih THR sebanyak itu. Gimana pun juga kan aplikator itu juga pemberi kerja walaupun mereka bukan sebagai hubungannya bukan karyawan sama pemilik perusahaan ya. Kalau misalnya mereka nggak sanggup dan harus ngos-ngosan bisnisnya, 250.000 orang itu terdampak. Banyak. Iya. Dampaknya gimana kalau misalnya mereka nggak sumber pendapatannya hilang ya? Itu semua ya harus dipikirkan sih. Iya, jadi nggak bisa serta-merta kayak perusahaan ini mampu kok sebenarnya untuk bayar, nggak. Itu semua harus diatur lebih jelas. Ada lagi masuk komen dari @semi.live, berarti harus ganti sistem gaji, jangan sharing profit kalau mau THR. Nah ini yang tadi kita bilang kan, mungkin kalau memang ini diperjelas, akhirnya yang memang kerja 8 jam per hari, jadikan saja pegawai tetap ya kan. Tapi dengan kondisi artinya perusahaan akan extra cost, iya dong, untuk tunjangan, untuk asuransi, apalagi sih yang kita dapat ketenaga kerjaan dan segala macam gitu. Jadi yang kerja full time jelas, yang part-time jelas gimana? Iya, artinya mungkin akan agak berbeda ya kalau misalnya nanti dia kerja 8 jam tapi dia sewaktu-waktu juga bisa nggak kerja gitu kan. Artinya ada terserah dia mau kerja apa enggak, itu kan fleksibilitasnya di situ. Dicarilah aturannya kayak gimana biar mereka tetap terjamin dan regulasinya juga jelas. Karena juga nggak bisa disamain sama karyawan kan. Karena pekerjaan mereka tadi sempat ngobrol kan dikontrol banget nih. Ketahuan mereka ngapain, ketahuan mereka kerja atau apa enggak, dan juga ya harusnya juga bebas buat mereka kalau misalnya mereka mau pindah ke aplikasi lain harusnya juga dibebasin dong, jangan ada penalti dan lain-lain. Iya, karena yang kita ketahui satu driver aja bisa memiliki 2-3 aplikasi ya kan, tergantung dia lagi mau kerja apa hari ini, mau kerja di jam berapa, dan ini peraturan ini harus jelas karena kan jam istirahat mereka nggak sama kayak kita. Iya. Libur mereka, kita mungkin libur Sabtu Minggu, tanggal merah mereka belum tentu. Nah ini yang sedikit tricky untuk pemerintah mengeluarkan peraturan. Ada lagi komen dari @toms_420. Gimana yang pendapatan driver taksi online yang sampai 20 juta sebulan, tapi pas lihat BHR cuma 50.000. Elus dada sama liatin orang shopping doang. Nah ini juga yang perlu didalamin, bisa jadi... Perlu diklarifikasi ya? Perlu diklarifikasi karena 90 juta setahun, tapi kalau dalam sebulan dia ada turunnya, dia kayaknya kita nggak bisa memukul rata ya nggak sih? Gimana? Ya itu lagi ya, jadi memang kalau dari yang kita tangkap dari beberapa aplikator itu kan mereka punya beberapa kriteria dari mulai produktivitas, rutinitas, sampai akhirnya di ujung-ujungnya masalah soal kemampuan perusahaan. Itu yang memang yang nantinya juga harus saya pikir harus lebih clear lah. Karena ini kan bila belum clear akan terus jadi narasi setiap tahun. Akan jadi narasi setiap tahun ya. Oke, dari @andy.2009, kalau semua aplikator mogok investasi nih dan berhenti beroperasi karena tekanan ojol, apa kalian akan demo ke presiden biar perusahaan aplikator jadikan kalian mitra lagi? Nah ini mungkin suara dari netizen yang merasa gelisah melihat ojol ojol melakukan demo gitu, karena dianggapnya mungkin sebagian orang melihat udah baik lu dikasih THR gitu kan, tapi mereka malah demo padahal belum tentu introspeksi diri. Ya, intinya kalau misalnya hubungannya antara aplikasi dan mitra kan artinya si aplikasi juga butuh mitra. Misalnya pasca COVID katanya Grab sama Gojek kesulitan nih menarik driver baru. Artinya itu kalau mereka mitra artinya gue nggak nutup nih, nggak usah deh masuk ke aplikasi lagi. Ketika aplikasi kekurangan orang dia nggak bisa nawarkan
service terbaik bagi konsumernya kan. Ya hubungannya artinya saling membutuhkan. Tapi kenapa nih misalnya pendapatannya masih nggak cukup, mereka masih mau di aplikasi itu. Iya, kenapa nggak move? Kenapa nggak move on ke pekerjaan yang lain? Pertanyaannya apakah ada pekerjaan yang lain? Atau misalnya mereka bisa melakukan sesuatu yang lain apa enggak? Jadi istilahnya seharusnya ya ini bisa jadi mencerminkan apa yang ini sebuah industri baru, sebuah perekonomian baru yang harus dipikir-pikir lagi regulasinya yang lebih clear kayak gimana agar semuanya pas. Ya, karena ini bukan hanya melibatkan ratusan orang, tapi ratusan ribu orang, bahkan hampir jutaan yang berada di perusahaan ini. Dan konsumen kan juga sekarang udah mulai ngeluh katanya mahal. Iya. Saya ngeluh sih, betul. Kayak kemana nih promo-promo yang dulu nih gitu kan ya. Tapi kalau promo terus juga artinya kan perusahaan bakar duit, ya nggak sih, Kang? Iya, jadi ini memang... Pengguna transportasi online nggak? Iya, saya pakai. Pakai kan? Dan memang perlulah ini, ini kan ibaratnya saling membutuhkan ya sebenarnya. Kita pun konsumen juga membutuhkan, perusahaan juga butuh tetap hidup, dan para mitra pun juga tetap dapat nafkah. Karena ini yang nanti ketemu tengahnya dengan regulasi yang mungkin lebih menangkap sisi masa depan sebuah pekerjaan. Oke, Kan. siapa yang perlu dicolek terkait regulasi ini berarti? Ketenaga kerjaannya berarti. Iya, Kementerian Ketenagakerjaan. Perhubungan, mungkin Komdigi juga, DPR tentunya yang membuat undang-undang. Ya kita ikut zaman lah. Oke, harus ikut zaman ya. Komdigi, DPR, Perhubungan, dan Kemnaker. Iya, apalagi yang menanggapi kemarin 50.000 ini kan langsung Bang Noel ya, langsung ngomong nih, katanya 50.000 mah balikin aja. Nah ternyata itu 50.000 balikin aja juga menuai kontroversi loh. Akhirnya kan akhirnya pengemudi ojek online ngamuk, demo panas, ya. Karena kompor nih datang nih, balikin aja. Sedangkan tidak seperti itu. Jadi ya kita akan lihat seperti apa peraturan kedepannya, dan semoga di tahun depan BHR ini bisa betul-betul berdampak signifikan kepada para pengemudi ojek online.